Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SGD A1.1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas student project kami yang mengangkat sebuah kasus, di mana nantinya kami akan membahas dari segi informed consent, autonomi, konfidensialitas, serta tindakan dokter terhadap pasien yang menggunakan high waiver. Berikut adalah anggota dari SGD A1.1. Perkembangan kedokteran modern saat ini tidak hanya menuntut kompetensi klinis, tapi juga penerapan etika dan hukum yang kuat. Salah satunya adalah informed consent. Informed consent bukan sekedar formulir, melainkan proses komunikasi di mana pasien mendapatkan informasi lengkap, mulai dari diagnosis, resiko, hingga alternatif tindakan sebelum mereka memberikan keputusan. Prinsip ini berakar pada otonomi pasien, yaitu hak mutlak setiap individu untuk menentukan apa yang terbaik bagi tubuh dan kesehatannya sendiri. Adapun untuk latar belakang perdarahan subdural akut dapat meningkatkan tekanan intrakranial secara progresif hingga memicu herniasi otak dan iskemia cerebral, sehingga evakuasi bedah sering diperlukan bila perdarahan mencapai ambang klinis yang bermakna. Cedera sekunder terjadi melalui penurunan perfusi cerebral dan cedera iskemia reperkusi pasca evakuasi. Faktor IGA traumatik merupakan penanda keparahan trauma yang beresiko menimbulkan kontusio paru, pneumotoraks, dan hemotoraks. Hampir separuh pasiennya membutuhkan perawatan ICU dengan mortalitas 5-6%, angka yang meningkat pada kasus politrauma. Adapun untuk kondisi klinis, pada penilaian awal, pasien menunjukkan tanda vital stabil untuk tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, napas 20 kali per menit, dan GSC 15. Kondisi ini mencerminkan hemodinamik yang masih terkompensasi dengan kesadaran penuh. Meskipun pasca keseluruhan, pasien tergolong trauma berat multiregion dengan resiko komplikasi tinggi. Stabilitas awal ini memberikan jendela waktu untuk intervensi terencana, namun usia 17 tahun menimbulkan pertimbangan hukum tersendiri terkait kapasitas pemberian persetujuan medis secara mandiri. Permasalahan etis dan hukum dalam kasus ini muncul ketika pasien remaja berusia 17 tahun yang secara klinis memiliki kesadaran yang penuh menyatakan bahwa ia menyerahkan sepenuhnya keputusan tindakan medis kepada dokter melalui hak waiver. Meskipun pasien tampak mampu memahami informasi medis yang diberikan, statusnya yang belum dewasa secara hukum, tidak didampingi keluarga, serta mengalami trauma berat yang berpotensi memburuk menimbulkan dilema bagi dokter. Oleh karena itu, analisis ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip informed consent, autonomi, confidentiality, dan hak waiver dalam kasus tersebut, serta menelaah bagaimana dokter seharusnya bersikap dengan tetap menghormati kehendak pasien, menjaga kerahasiaan medis, memperoleh persetujuan tindakan yang sah, dan bertindak demi kepentingan terbaik pasien sesuai dengan prinsip beneficent dan non-maleficence. Informed consent merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien setelah pasien tersebut mendapatkan informasi yang lengkap dan juga jelas mengenai informasi kesehatan pasien, kemudian diagnosis, kemudian juga tujuan dari tindakan tersebut, kemudian manfaat dan resiko dari tindakan yang akan dilakukan, serta konsekuensi apabila tindakan tersebut tidak dilakukan. Informed consent juga merupakan media yang digunakan oleh dokter untuk dapat berkomunikasi dengan pasien, bukan hanya penandatanganan formulir persetujuan. Yang dimana informed consent sendiri terdiri dari 3 komponen, yang dimana yang pertama adalah disclosure. Dokter memberikan informasi yang lengkap dan juga jelas. Kemudian yang kedua itu adalah capacity, yang dimana pasien mampu memahami informasi dan juga mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga itu ada voluntariness, yang dimana itu merupakan keputusan yang diberikan oleh pasien secara sukarela tanpa adanya paksaan. Pada prinsipnya, autonomi adalah hak pasien untuk menentukan keputusan medis atas tubuh dan kesehatannya sendiri setelah memperoleh informasi yang jelas dari dokter. Dalam etika medis, autonomi tidak hanya berarti kebebasan memilih, tapi juga kemampuan pasien untuk memahami informasi yang diberikan, mempertimbangkan risiko dan manfaat dari setiap tindakan, serta mengambil keputusan secara sukarela tanpa adanya tekanan atau paksaan.
Pada kasus ini, pasien berusia 17 tahun datang dengan cedera berat berupa perdarahan subdural, fraktur iga, dan fraktur terbuka femur. Meskipun mengalami cedera yang serius, pasien yang masih sadar penuh dengan nilai GCS 15 dan tanda vital yang stabil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasien masih mampu menerima informasi, memahami penjelasan dokter, dan berkomunikasi dengan baik mengenai kondisi kesehatannya. Dari sudut pandang autonomi, pasien masih memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam komunikasi dan pengambilan keputusan medis. Namun, karena usianya masih 17 tahun, autonomi pasien dipandang sebagai autonomi yang sedang berkembang. Oleh karena itu, selain mempertimbangkan pendapat pasien, dokter juga perlu melibatkan orang tua atau wali dalam proses persetujuan tindakan medis. Pada kasus ini, setelah memperoleh penjelasan mengenai kondisinya, pasien menyatakan bahwa ia menyerahkan seluruh keputusan tindakan medis kepada dokter. Tindakan ini merupakan bentuk waiver of autonomy, yaitu ketika pasien secara sukarela menggunakan hak autonominya untuk mendelegasikan pengambilan keputusan kepada dokter, bukan kehilangan hak tersebut. Meskipun keputusan telah didelegasikan, dokter tetap memiliki kewajiban untuk menjelaskan kondisi pasien, manfaat, dan resiko tindakan, serta alternatif terapi yang tersedia. Dokter juga harus memastikan bahwa pasien memahami informasi yang diberikan dan mendokumentasikan proses tersebut dengan baik. Selain itu, karena pasien masih berumur 17 tahun dan mengalami cedera yang serius, dokter tetap perlu mengupayakan komunikasi dengan keluarga atau wali dari pasien. Kesimpulannya, prinsip autonomi pada kasus ini tetap dihormati karena pasien yang sadar perlu dilibatkan dalam komunikasi medis meski telah secara sukarela menyerahkan keputusan kepada dokter. Tetapi dokter tetap berkewajiban memberikan informasi yang memadai serta melibatkan keluarga atau wali sambil bertindak sesuai indikasi medis demi keselamatan dari pasien. Konfidensialitas atau kerahasiaan medis adalah kewajiban hukum, etis, dan profesi bagi tenaga kesehatan untuk menjaga, melindungi, dan tidak membocorkan seluruh data pribadi pasien serta informasi mengenai kondisi kesehatan pasien kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pasien yang bersangkutan. Jadi dalam pelayanan kesehatan, prinsip ini merupakan pilar utama dari hubungan fidusia yang berfungsi menjaga kepercayaan antara dokter dan juga pasien. Berkaitan dengan kasus di atas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menetapkan bahwa siapapun yang belum berusia 18 tahun masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali, sehingga kendali atas informasi medisnya tidak berdiri sendiri, melainkan bertaut erat dengan hak perwalian orang tua. Jadi, ketika pasien di atas yang berusia 17 tahun memilih untuk menggunakan hak waivernya dengan menyerahkan sepenuhnya keputusan medis kepada dokter, seorang dokter wajib menyadari batasan hukum dari waiver ini berdasarkan dari Permenkes nomor 290 pada tahun 2008 tentang persetujuan tindakan medis kedokteran, di mana syarat sahnya persetujuan tindakan atau informed consent secara mandiri hanya dapat diberikan oleh pasien yang telah dewasa minimal 21 tahun atau telah menikah. Di Indonesia pula, rahasia kedokteran dilindungi secara ketat melalui Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes nomor 36 tahun 2012 pada pasal 5, yang mana membuka informasi klinis kepada orang tua kandungnya dalam situasi kritis merupakan pemenuhan kewajiban legal karena orang tua adalah pemegang hak atas informasi medis anak mereka yang belum dewasa secara perdata. Jadi hal tersebut merupakan tindakan yang dijustifikasi sebagai justified breach of confidentiality atau pelanggaran kerahasiaan yang dibenarkan. Selanjutnya, pada kasus ini, pasien masih berstatus pelajar sekolah lanjutan tingkat atas, sehingga secara hukum, orang tua tetap berperan sebagai surrogate decision maker. Namun, dokter tetap wajib menghormati prinsip konfidensialitas dan apabila memungkinkan, itu dapat meminta persetujuan pasien untuk menghubungi keluarga. Menurut EAP tahun 2024, kerahasiaan dapat dibuka apabila terdapat ancaman yang serius terhadap keselamatan pasien. Selain itu, menurut ACAP, itu menegaskan bahwa tindakan stabilisasi pada kondisi gawat darurat itu tidak boleh ditunda karena masalah persetujuan.
Oleh karena itu, dokter dapat segera melakukan penanganan yang diperlukan sambil menghubungi orang tua melalui telepon ataupun video call. Informasi medis juga disampaikan kepada wali yang sah, sehingga keselamatan pasien dapat menjadi prioritas tanpa mengabaikan kerahasiaan medis dari pasien tersebut. Waiver adalah kondisi ketika pasien melepaskan haknya untuk menerima informasi medis secara lengkap atau menyerahkan keputusan tindakan medis kepada dokter setelah mendapatkan penjelasan. Agar waiver dianggap sah secara etika dan juga hukum, harus memenuhi syarat yaitu dilakukan secara sukarela, pasien memiliki kapasitas mengambil keputusan, memahami konsekuensi, dan tanpa adanya paksaan. Nah, pada kasus ini, pasien laki-laki berusia 17 tahun dengan cedera kepala, kemudian fraktur, dan juga dalam kondisi sadar penuh dengan GCS-15, pasien menyerahkan seluruh keputusan tindakan medis kepada dokter yang dapat dikategorikan sebagai bentuk waiver. Namun secara hukum, pasien masih di bawah umur sehingga belum memiliki kapasitas hukum penuh untuk memberikan persetujuan atau waiver yang mengikat. Oleh karena itu, dalam kondisi normal, persetujuan tindakan medis seharusnya diberikan oleh orang tua atau wali. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 293 Ayat 9 yang menyatakan bahwa dalam keadaan gawat darurat dan tidak adanya pihak yang dapat memberikan persetujuan, tindakan medis dapat dilakukan tanpa persetujuan berdasarkan prinsip implied consent untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan. Nah, tindakan dokter pada kasus ini adalah menilai kondisi dan kapasitas pasien secara objektif, mengupayakan menghubungi orang tua atau wali, memberikan penjelasan singkat kepada pasien bila memungkinkan, kemudian memberikan tindakan medis darurat sesuai SOP karena kondisi mengancam nyawa. Setelah itu, seluruh proses harus didokumentasikan secara lengkap, termasuk alasan tindakan tanpa persetujuan dan juga saksi medis yang terlibat. Inti persoalan dalam kasus ini juga apakah waiver dari pasien berusia 17 tahun dapat dijadikan dasar tunggal bagi dokter untuk melakukan tindakan medis. Disinilah muncul konflik antara aspek bioetik dan aspek mediko-legal. Dari sudut pandang bioetik, kehendak pasien tetap harus dihormati. Pasien sadar penuh, mampu menyampaikan keinginannya, dan menunjukkan adanya preferensi terhadap tindakan medis yang akan dilakukan. Hal ini berkaitan dengan otonomi. Bahkan secara etik, pasien remaja yang sudah cukup matang dapat dipertimbangkan sebagai mature minor, terutama bila ia mampu memahami informasi, menimbang risiko dan manfaat, serta mengambil keputusan secara sukarela tanpa paksaan. Akan tetapi, prinsip otonomi tidak dapat berdiri sendiri, karena dalam kasus trauma seperti ini, dokter juga terikat pada prinsip beneficence dan non-maleficence, jadi dokter itu memiliki banyak duties. Jadi sini kasusnya perdarahan subdural itu kan memiliki risiko yang progresif, karena darah yang terkumpul dapat menekan jaringan otak sehingga menyebabkan herniasi dan juga kerusakan neurologis yang permanen. Karena itu, menunda tindakan hanya demi menunggu persetujuan formal dapat justru membahayakan pasien. Dari sudut pandang mediko-legal, walaupun pasien sadar penuh, usia 17 tahun itu masih tergolong di bawah umur, sehingga secara hukum belum memiliki kapasitas penuh untuk memberikan persetujuan medis yang mengikat secara mandiri. Idealnya, persetujuan tindakan medis pada pasien di bawah umur diberikan oleh orang tua atau wali. Maka waiver yang diberikan pasien tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar hukum tunggal dalam melakukan tindakan medis, terutama jika tindakan tersebut bersifat invasif atau berisiko tinggi. Namun, hukum juga mengenal pengecualian dalam keadaan gawat darurat. Apabila pasien membutuhkan tindakan segera, sementara orang tua atau wakil tidak dapat segera dihubungi, dokter dapat bertindak berdasarkan prinsip emergency exception atau implied consent. Karena dalam kasus ini, karena pasien adalah pelajar yang merantau dan seluruh keluarga berada di luar daerah, maka menunggu keluarga datang atau memberi persetujuan tertulis itu dapat menyebabkan keterlambatan yang berbahaya. Dengan demikian, sintesis dari kasus ini adalah bahwa waiver pasien 17 tahun tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar tindakan medis. Analisis kasus pasien remaja berusia 17 tahun dengan trauma berat multiregen ini menunjukkan adanya interaksi kompleks antara aspek bioetik dan juga hukum kedokteran dalam situasi gawat darurat. Meskipun pasien berada dalam kondisi kesadaran penuh, serta menggunakan hak waiver untuk mendelegasikan keputusan medis kepada dokter, namun status hukumnya yang masih berada di bawah umur menetapkan orang tua sebagai pemegang hak atas informasi medis serta surrogate decision maker yang sah. Oleh karena itu, langkah dokter untuk menyampaikan atau membuka informasi klinis pasien kepada orang tua dikategorikan sebagai justified breach of confidentiality, dibenarkan demi keselamatan pasien.
Baik, sekian presentasi dari kelompok SGD A1.1. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Santi.